Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edufa Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini Edufa Channel ingin berbagi informasi tentang contoh soal yang sering keluar untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Berikut video selengkapnya. Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum kita memasuki contoh soal-soal etika dan tridharma perguruan tinggi, terlebih dahulu kami sampaikan tips belajar untuk materi subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, Bapak Ibu sahabat sekalian, silahkan dipelajari, dibaca Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ini yang paling banyak keluar nanti dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini. Kemudian jangan lupa sebagai referensi Bapak Ibu juga perlu membaca Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini saya kira 3 landasan yuridis ini perlu Bapak Ibu sahabat sekalian pelajari, pahami. Insya Allah sebagian besar soal-soal untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu diambilkan dari 3 peraturan tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga perlu membaca tentang pedoman PAK dosen 2019. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya yang saya kira juga perlu dijadi catatan bagi Bapak Ibu, sahabat sekalian, berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi ini, nanti juga akan ada pertanyaan berkaitan dengan tugas pokok dosen. Kemudian juga ada beberapa soal berkaitan dengan prinsip dan penilaian pembelajaran. Nah, jadi 3 hal ini saya kira menjadi penting untuk dipelajari. Silahkan Bapak Ibu memahami. Yang selanjutnya juga tidak kalah penting, yaitu belajar melalui soal-soal latihan yang sudah disiapkan, yang sudah dibuat oleh tim Edufa Channel. Nah, lebih lengkapnya berikut soal-soal latihan untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Soal nomor 1. Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan disebut A. Standar kompetensi lulusan, B. Capaian pembelajaran lulusan, C. Standar proses pembelajaran, D. Standar isi pembelajaran, E. Kualifikasi kelulusan mahasiswa. Jadi silahkan Bapak Ibu sahabat sekalian mencari jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A, standar kompetensi lulusan. Adapun pembahasannya, dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 5 gitu ya. Jadi kata kunci untuk SKL itu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun standar isi pembelajaran itu adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Jadi sudah saja isi pembelajaran berarti materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada proses pembelajaran, itu berarti pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini pasal 10. Kalau standar isi pembelajaran itu pasal 8. Nah, ini adalah contoh soal nomor 1. Jadi memang harus pahami kata kunci di masing-masing pengertian. Kemudian soal nomor 2, kurikulum perguruan tinggi yang diterapkan di Indonesia saat ini ialah, jadi kurikulum yang berlaku, kurikulum perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah A. Kurikulum MBKM, B. Kurikulum 2013, C. Kurikulum KKNI, D. Kurikulum berbasis kompetensi, E. Kurikulum terintegrasi. Nah, silahkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kurikulum KKNI. Nah, pembahasannya silahkan Bapak Ibu bisa dibaca dan dipelajari Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, jadi meskipun sekarang ada MBKM, nah MBKM itu adalah bagian ya dari kebijakan pemerintah atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendukung ya tercapainya tujuan ya pendidikan untuk mencapai kurikulum KKNI. Jadi MBKM itu bukan kurikulum. Jadi yang tepat adalah kurikulumnya kurikulum KKNI. Kemudian soal nomor 3, perencanaan proses pembelajaran yang disusun dan dijadikan pedoman dosen dalam perkuliahan dinamakan A. Perangkat pembelajaran, B. Kontrak perkuliahan, C. Satuan acara perkuliahan, D. Rencana program semester, E. Rencana pembelajaran semester. Nah, silahkan kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang E, rencana pembelajaran semester atau sering dikenal dengan RPS. Jadi RPS itu artinya rencana pembelajaran semester. Nah, dalam pasal 12 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, mohon maaf itu maksudnya nomor 3 tahun 2020 disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS atau istilah lain gitu ya. Jadi nomor 3 ini yang paling tepat adalah RPS. Kemudian yang berikutnya soal nomor 4. Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian yang terkait pembelajaran disebut A. Sikap, B.
B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Karakter, E. Akhlak. Jadi perilaku benar dan berbudaya, gitu ya. Dan perlu dipahami tentang spiritual dan sosial. Nah, itu kira-kira disebut apa? A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Karakter, E. Akhlak. Maka jawaban yang paling tepat adalah sikap. Ya, pembahasannya yaitu dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 6 disebutkan bahwa sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Nah, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, sikap. Adapun pengetahuan, keterampilan bisa dibaca pada pasal 6 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Soal nomor 5. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya disebut. Jadi proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya disebut A. Integratif, B. Kontekstual, C. Holistik, D. Tematik, E. Kolaboratif. Nah, soal nomor 5 ini berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah kontekstual. Nah, kontekstual itu artinya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Nah, penjelasan lengkap bisa dibaca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 11 tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun soal nomor 6, proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan adalah jadi proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dinamakan. Nah, ini soal nomor 6 ini adalah soal prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, A. Interaktif, B. Efektif, C. Saintifik, D. Objektif, E. Berpusat pada mahasiswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berpusat pada mahasiswa. Sudah jelas ya? Mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa. Nah, ini berarti berpusat pada mahasiswa. Nah, penjelasan lengkap bisa dibaca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 11. Adapun soal nomor 7, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa disebut A. Otentik, B. Transparan, C. Akuntabel, D. Objektif, E. Edukatif. Jadi ini termasuk bagian dari prinsip penilaian pembelajaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah akuntabel. Nah, pembahasannya otentik adalah berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Transparan artinya prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan, namanya transparan.
objektif didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kemudian edukatif memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Maka yang paling tepat adalah akuntabel. Jadi penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Oke ya, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C ya, akuntabel. Kemudian soal nomor 8, penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan dinamakan, ini masih prinsip penilaian, otentik, B. transparan, C. akuntabel, D. integratif, E. mendidik. Jadi penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Nah, maka yang paling tepat adalah yang E, mendidik, atau istilah lain edukatif ya. Nah, jadi pembahasannya otentik artinya berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Transparan, prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua orang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua orang, berarti itu namanya transparan. Kemudian akuntabel, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, itu namanya akuntabel gitu ya. Berikutnya soal nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan pokok dosen, yaitu A. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, B. pembimbingan dan pelatihan, C. penelitian dan pengabdian masyarakat, D. seminar, E. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. Jadi ini ya soalnya ada jelas ya, yang bukan. Jadi yang bukan termasuk kegiatan pokok dosen. Nah, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran itu adalah tugas pokok, pembimbingan dan pelatihan itu juga tugas pokok, penelitian dan pengabdian masyarakat itu juga tugas pokok karena tridharma perguruan tinggi. Kemudian di seminar. Nah, seminar ini bukan tugas pokok ya, tugas tambahan bisa. Perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, penjelasan ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu dibaca gitu ya. Kemudian soal nomor 10. Jumlah kegiatan Dharma penelitian dosen adalah A. 8 kegiatan, B. 10 kegiatan, C. 12 kegiatan, D. 14 kegiatan, E. 15 kegiatan. Nah, jumlah kegiatan Dharma penelitian dosen yang paling tepat adalah 8 kegiatan. Nah, pembahasan lengkap bisa dibaca di Pedoman PAK Dosen 2019. Saya kira ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.